Baiklah, hari ini saya akan mengajarkan tentang ukuran pemusatan data kelompok. Kemarin kita sudah belajar tentang min dan median. Kita hari ini akan masuk ke dalam modus. Nah, di sini tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dapat menentukan ukuran pemusatan dari data berkelompok. Yang kedua, dapat menarik kesimpulan dari ukuran pemusatan data berkelompok yang telah ditentukan sebelumnya. Yang selanjutnya adalah dapat membuat penyelesaian masalah berkaitan dengan ukuran pemusatan data berkelompok. Di sini sudah ada rumus modus, yaitu MO sama dengan TB tambah I buka kurung D1 per D1 plus D2. Nah, untuk keterangan ini apa saja? MO itu dari modus ya. Nah, kemudian TB, seperti kalian ketahui bahwa tepi bawah kelas. Nah, kemudian ada D1 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Kemudian I itu adalah interval kelas. Contohnya itu di sini ada tentukan modus dari data berat badan kelas 12 MIA berikut. Nah, di sini ada contohnya ya, yaitu berat badannya, disediakan berat badan, kemudian ada frekuensinya. Gimana sih cara-caranya untuk penyelesaiannya? Ikuti langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama adalah membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini coba kalian lihat. Di sini dari frekuensi ini mana yang nilainya yang paling besar daripada yang lain ya. Maka kita temukan bahwa 24 yang paling besar daripada yang lain-lainnya ini. Nah, terletak di mana itu? Di 50 sampai 54. Kemudian, selanjutnya langkah yang kedua, yaitu menentukan kelas modus. Gimana caranya menentukan kelas modus, Bu? Nah, di sini yang sudah tadi saya katakan bahwa modus terletak pada kelas interval 50 sampai 54. Kenapa, Bu, di kelas 50 sampai 54? Di sini karena dia frekuensi yang tertinggi yaitu 24 terletak di 50 sampai 54. Kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan tapi bawah kelas modus. Sama seperti dengan median. Cara perhitungannya, untuk kelas modus itu sendiri, kan kelas modusnya di 50 sampai 54 ya, Nak? Nah, maka tepi bawahnya adalah 50 dikurang 0,5 berapa? 49,5. Kemudian, setelah itu, langkah keempat adalah menentukan D1. Gimana cara menentukan D1? Nah, D1 ini adalah, diingat ya dari tabel tadi, 24 dikurang dengan yang sebelumnya, data sebelumnya berapa? Yaitu 11, maka tersisa 13, maka ini adalah D1-nya, 13. Kemudian, setelah itu langkah yang kelima adalah menentukan D2. Nah, untuk menentukan D2, cara seperti apa, Bu? Nah, kalian sudah ketahui bahwa 24 kan nilai tertinggi, dikurang dengan nilai setelahnya, yaitu 5. Hasilnya berapa? 19. Maka D2-nya adalah 19. Kemudian, langkah yang terakhir atau langkah keenam adalah menentukan modusnya. Nah, untuk menentukan modusnya ini, dengan rumusnya tadi, kita tahu tepi bawahnya adalah 49,5 ditambah 5, buka kurung 13 per 13 plus 19. Ya, di sini sudah jelas ya. Nah, kemudian dapat hasilnya adalah modusnya 51,53. Di sini jelas, dapatnya ada 51,53. Nah, kemudian jangan lupa simpulannya, yaitu jadi modus data berat badan siswa kelas 12 MIA adalah 51,53.
Ibu harapkan dari pembelajaran ini kalian dapat paham apa yang Ibu jelaskan. Ibu cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.